Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, bertemu lagi kita dalam mata pelajaran BT Aki. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu membahas mengenai frasa dalam bahasa Arab. Nah, sebelum kita melanjutkan ke dalam materi selanjutnya, saya akan mereview dulu nih pembelajaran atau materi yang sudah kemarin kita bahas. Itu frasa. Ada yang masih ingat frasa dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilah apa? Frasa dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilah tarkib atau murokab. Nah, kemarin sudah dijelaskan murokab itu adalah ma tarokaba min kalimataini fa'aksaro, atau sesuatu yang disusun dari dua kalimat atau lebih yang memiliki faidah. Nah, kemudian murokab ini juga terbagi menjadi 6 bagian. Apa aja? Yaitu ada murokab idofi, ada murokab isnadi, ada murokab adadi, ada murokab atfi, ada murokab ajzi, dan ada murokab bayani. Selanjutnya, hari ini kita akan membahas mengenai frasa atau murokab idofi, dan juga kita akan mencari contoh frasa idofi di dalam Al-Quran. Nah, kemarin murokab idofi ini adalah ma tarokaba minal mudhof wal mudhof wa ilaih, atau sesuatu yang tersusun dari mudhof dan mudhof ilaih. Atau bisa juga dikatakan bahwa frasa idofi atau murokab idofi ini terbagi menjadi dua, atau tersusun menjadi dua, yaitu ada mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof dan mudhof ilaih itu apa? Mudhof itu adalah kepunyaan, sesuatu yang dimiliki, sedangkan mudhof ilaih adalah pemilik atau pemilik sesuatu. Nah, syarat untuk membuat mudhof itu adalah, mudhof dan mudhof ilaih itu memiliki syarat. Syarat untuk membuat mudhof adalah yang pertama, mudhof itu tidak boleh ditanwin atau tidak boleh berakhiran tanwin. Juga mudhof itu tidak boleh ditambahkan alif lam, atau mudhof itu tidak berawalan alif lam. Seperti itu. Jadi, di dalam mudhof itu tidak boleh ditanwin dan tidak boleh ditambah oleh alif lam. Kemudian ada mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih ini boleh bertanwin, dan mudhof ilaih ini harus selalu majrur atau berharkat kasroh. Lalu contohnya seperti apa mudhof dan mudhof ilaih atau murokab idhofah ini? Contohnya itu seperti gulamu zaidin. Nah, di dalam kata gulamu zaidin ini terdapat gulamu. Gulamu ini merupakan mudhof dan zaidin ini merupakan mudhof ilaih. Kemudian ada lagi seperti babul fasli atau pintu kelas. Nah, babul fasli ini babunya adalah mudhof dan al-faslinya ini adalah mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih ini kenapa al-fasli mudhof ilaih? Karena berharkat kasroh di akhirnya. Maka ingat kaidahnya, mudhof ilaih itu harus selalu majrur atau kasroh. Sekarang kita lanjut ke contoh idhofah atau murokab idhofi di dalam Al-Quran. Yang pertama ada di dalam Quran surat An-Nasr ayat 1 yang berbunyi idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, di sini murokab idhofinya itu adalah nasrullah. Nah, di sini nasru mudhof dan Allahi mudhof ilaih. Lalu ada juga contoh murokab idhofi di dalam Al-Quran itu ada di
Al-Quran surat An-Nas ayat 1, yaitu Qul a'udzu birabbin nas. Nah, di sini murokab idhofinya adalah Rabbin nas, Robnya manusia. Rabbinya itu adalah mudhof dan annasnya itu adalah mudhof ilaih. Kenapa di sini Rabbinya itu dalam keadaan majrur? Karena didahului oleh huruf jar, yaitu ba. Kemudian ada juga di dalam surat pembukaan, yaitu surat Al-Fatihah. Nah, pada ayat 2 dan 4. Nah, ayat 2-nya itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini murokab idhofinya adalah Rabbil alamin. Rabbinya itu adalah mudhof, alaminnya itu adalah mudhof ilaih. Nah, kenapa tadi Rabbinya itu dimajrurkan? Karena tadi sudah dijelaskan karena di sini terdapat huruf jar, yaitu ba. Kemudian surat Al-Fatihah ayat keempat yang berbunyi Maliki Yaumiddin. Nah, di sini sudah merupakan murokab idhofi. Malikinya adalah mudhof dan Yaumiddinnya itu merupakan mudhof ilaih. Kemudian ada juga di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 73. Nah, kalian nanti di sini bisa buka sendiri ayatnya. Nah, di situ ada kata naqatullah atau untanya Allah. Nah, naqatunya itu merupakan mudhof dan Allahinya itu merupakan mudhof ilaih. Jadi di sini diulangi kembali, frasa idhofi itu merupakan frasa yang tersusun dari mudhof dan mudhof ilaih. Nah, mudhof dan mudhof ilaih itu sendiri adalah mudhof merupakan sesuatu yang dimiliki atau kepunyaan, sedangkan mudhof ilaih adalah pemilik atau pemilik sesuatu. Nah, itu dia merupakan pembahasan atau materi pembelajaran kita hari ini mengenai frasa idhofi. Juga kalian telah mempelajari apa itu mudhof dan mudhof ilaih. Saya harap kalian bisa membedakan ya mana mudhof dan mudhof ilaih. Kemudian tadi kita sudah membahas mengenai contoh-contoh frasa idhofi atau murokab idhofi yang ada di dalam Al-Quran. Dan saya berharap kalian tidak hanya belajar sampai di sini saja. Saya harap kalian lebih mengeksplor lagi, lebih banyak mengeksplor mengenai frasa idhofi ini, baik itu di internet, di YouTube, dalam buku, atau dimanapun. Saya harap kalian mengeksplor lebih banyak agar kalian lebih paham, lebih mengerti. Dan juga untuk pertemuan minggu depan, kita masih dalam materi frasa dalam bahasa Arab, yaitu mengenai frasa wasfi. Maka dari itu, saya ingin kalian untuk mempelajari terlebih dahulu mengenai apa itu frasa wasfi, juga contoh-contohnya. Itu contoh di dalam Al-Quran ataupun contoh frasa wasfi lainnya. Setelah kita akhiri perjumpaan kita hari ini. Saya harap kalian bisa paham dengan apa yang sudah kita bahas dan saya jelaskan tadi. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.